Hai Weekenders, jumpa lagi di acara kesayangan kita semua, Menantu Idaman Menu Jitu ala Rumahan. Nah, seperti biasa nih, pada weekend pukul 9 pagi kita akan berbagi info-info makanan mulai dari camilan, makanan berat hingga berbagai minuman yang akan kita bagikan mengenai informasinya, asal-usulnya, sejarahnya, dan bagaimana tips trik membuatnya. Nah, pada akhir acara akan disertai bagaimana sih cara membuatnya di rumah yang tentu mudah, gampang, enak, dan sehat ya. Nah, sebelum memasuki acara berbagi resep, kita akan mengulas dulu sejarah makanan hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai dimsum. Nah, apa itu dimsum? Jadi, dimsum merupakan makanan yang secara harfiah berarti sedikit dari hati atau menyentuh hatimu. Kata ini disunting dari frasa yin dan yen si yang artinya sedikit tanda mata. Kemudian secara umum digunakan sebagai istilah untuk menyebut camilan ringan. Dimsum sudah dikenali sebagai makanan populer sejak ribuan tahun lalu. Kebiasaan makan dimsum konon bermula pada periode jalur sutra, yaitu Asia Tengah ke Cina, dan dinasti Han pada tahun 2206 sebelum Masehi hingga dinasti Yuan pada abad ke-14 Masehi. Ketika itu, para petani, buruh, dan pedagang yang berbisnis di sepanjang jalur sutra kerap mampir di kedai teh pinggir jalan untuk minum teh pada sore hari. Kebiasaan ini sempat memudar pada abad ketiga gara-gara tabib terkenal Hang Tuo mengatakan kebiasaan ngemil dimsum sambil minum teh bisa membuat badan jadi gemuk. Orang Kanton atau Guangdong atau Guangdong di Cina Selatan tidak mengindahkan imbauan ini, malah menjadikan dimsum sebagai makanan tradisional yang dinikmati bersama teman-teman sambil minum teh. Dari sinilah muncul istilah yumcha dalam bahasa Mandarin, yincha, yakni minum teh di kedai bersama teman-teman dekat sambil menyantap dimsum. Dimsum disajikan dalam wadah kukusan bambu agar tetap panas. Di Hong Kong, dimsum kerap dinikmati bersama dengan teh sambil main mahjong atau mahjong. Para pria lansia biasanya datang ke restoran dimsum atau kedai teh sambil membawa kandang burung kesayangan mereka. Dimsum dibuat dan disajikan dengan memperhatikan keharmonisan warna, bentuk, rasa, aroma, kualitas, bahan dasarnya, jenis masakannya, dan bahan-bahan alami yang baik untuk kesehatan. Dimsum dibagi atas 4 kategori, yaitu dimsum kukus, ceker, acar, dan aneka masakan, dimsum goreng, dan juga dimsum manis. Dianjurkan bagi penyuka dimsum memilih dimsum yang kandungan lemaknya rendah, namun kaya karbohidrat seperti steamed rice, roll, dan bakpao kukus. Sejak abad ke-10 telah dikenal sekitar 2.000-an jenis dimsum. Di masa sekarang, sebuah restoran besar dimsum biasanya menyajikan sekitar 100 jenis dimsum. Dimsum kemudian menjadi sarapan pagi khas Hong Kong, yaitu Hong Kong yang terletak tepat di seberang provinsi Guangdong, Cina, sehingga masyarakatnya mengikuti kebiasaan di Guangdong. Dimsum sengaja dibuat kecil agar mudah disantap dalam satu kali suapan. Jadi bentuknya pun harus indah agar enak dinikmati bersama dengan teh.
Dimsum dulunya bukan sebuah makanan utama, tetapi hanya sebuah snack. Dan oleh karena itu, dimsum hanya bermakna menyentuh hati. Dimsum kini sebuah makanan yang berkaitan dengan budaya makan di Cina, khususnya di Hong Kong. Dokter kini mengkritik jumlah tingginya lemak basah dan sodium dalam setengah hidangan dimsum, memberi amanat bahwa dimsum kukus tidak seharusnya dianggap berkhasiat. Para dokter juga menyarankan menyeimbangkan berlemak dengan sayur-sayuran hijau. Nah, seperti yang kita ketahui kan, dimsum itu banyak sekali jenisnya. Nah, biasanya dimsum itu ada 7 atau sampai 10 jenis, yaitu bakpao, fungzao, ceker ayam, siomay, dumpling atau pangsit goreng, hakau, gyoza, dan xianglangbao. Nah, itu tadi adalah sejarah dan asal-usul dimsum. Sekarang yang akan kita bahas adalah fakta-fakta menarik dari dimsum yang wajib kalian tahu, apalagi bagi kalian pencinta dimsum. Dimsum sendiri merupakan makanan tradisional khas Tiongkok. Dan nama dimsum itu berasal dari bahasa Cantonese yang memiliki arti makanan kecil, atau ditulis dalam bahasa Mandarin yaitu dianxin, yang artinya sedikit dari hati atau menyentuh hati. Kata dianxin sendiri diambil dari kata yi dianxin yi yang artinya sedikit tanda mata. Fakta yang kedua adalah dimsum bukan berasal dari Kanton. Dipercaya bahwa dimsum pertama kali dibuat di Tiongkok Utara, yang mana sudah ada sejak dari 2500 tahun silam, jadi udah lama banget itu. Dan itu pun didukung dengan catatan puisi dan catatan kuno bahwa itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Kemudian yang fakta ketiga yaitu disajikan saat brunch. Brunch itu merupakan breakfast and lunch, atau breakfast and lunch ini adalah yang dimaksud adalah makanan dimsum ini disajikan pada saat antara jam makan pagi dan jam makan siang. Nah, buat kalian yang mungkin bingung brunch itu kira-kira jam berapa, jadi brunch itu kurang lebih 9-10. Kemudian fakta yang keempat adalah dimsum dimulai dari kebiasaan makan dimsum dimulai pada sejak adanya jalur sutra. Jadi kalian sudah nggak asing namanya jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan antara Tiongkok dengan Eropa. Jadi pada saat itu, pada saat kekuasaan dinasti Han pada tahun 2006 hingga dinasti Yuan pada 14 Masehi. Jadi sebenarnya para petani, buruh, dan juga para pedagang yang berbisnis sepanjang jalur sutra ini atau jalur ini, mereka kerap kali mampir ke kedai teh. Nah, selain menyajikan teh, mereka juga menyajikan dimsum atau makanan kecil. Fakta yang kelima adalah kebiasaan yang sempat memudar. Kebiasaan untuk memakan dimsum ini sempat memudar pada abad ketiga. Hal ini dikarenakan salah satu tabib terkenal yang bernama Quan Wu menghimbau pada seluruh masyarakat bahwa memakan dimsum ini dengan teh itu sangat tidak baik dan tidak memiliki berkhasiat dan bisa mengakibatkan kegemukan. Nah, dari masyarakat Cina sendiri, terutama orang kantor atau Guangzhou, tidak mengindahkan pemberian dari tabib tersebut. Nah, karena malahan mereka tidak mengindahkan kebiasaan tersebut dan menjadikan si dimsum itu menjadi makanan khas di sana, dan sembari untuk menemani makanan untuk minum teh bersama teman-teman dekat. Kemudian fakta keenam, mempertahankan tradisi makan dimsum. Hanya masyarakat Cina yang tetap mempertahankan tradisi memakan dimsum. Jadi yang dimaksud di daerah Cina di sini adalah Guangzhou. Dari sekian banyak kota yang telah melupakan atau telah meninggalkan tradisi makan dimsum ini, masyarakat Cina Selatan atau Guangzhou yang masih mempertahankan makan dimsum. Nah, yang dimaksud dengan tradisi
Makan dimsum di sini adalah makan dimsum sembari minum teh bersama keluarga, kerabat dekat, atau teman-teman kerja atau marga. Dari sinilah muncul yang namanya yangcha atau dalam bahasa Mandarin yaitu yincha, yang artinya secara harfiah itu adalah minum teh. Kemudian fakta yang ketujuh adalah 5 teh rekomendasi untuk menyantap dimsum atau mendampingi dimsum tersebut. Jadi di fakta ketujuh ini ada 5 macam teh yang biasa digunakan atau diminum untuk mendampingi ketika kita makan dimsum. Yaitu yang pertama adalah black tea atau dalam bahasa Mandarin yaitu heicha atau teh hitam. Yang kedua adalah bukfa atau yang biasa disebut dengan teh chrysanthemum. Yang kedua adalah bukbo atau campuran teh hitam dan chrysanthemum. Kemudian yang ada teh keempat yaitu ada teh siomay atau yang kita sebut dengan white tea atau teh putih. Kemudian yang terakhir adalah teh hijau atau lucha dalam bahasa Mandarin yaitu teh hijau matcha. Kemudian fakta ke-8 ini adalah Hong Kong tetap mempertahankan tradisi makan dimsum karena Hong Kong itu dekat dengan provinsi Guangzhou. Kebiasaan ini terus dipertahankan sehingga terkenal di seluruh dunia. Jadi yang kita kenal saat ini kan namanya dimsum, padahal sebenarnya namanya bahasa Mandarinnya adalah Gianxin. Dimsum ini kan diambil dari bahasa Katolik kan. Kemudian fakta ke-9 ini adalah banyaknya variasi dimsum. Jadi faktanya ada 2000 jenis macam variasi dimsum yang sudah tersebut di seluruh dunia. Jadi sebenarnya udah ada 2000 jenis, tapi pada masa sekarang restoran itu hanya menyediakan sekitar 100 jenis dimsum. Nah, makanan dimsum ini udah mendunia banget dan rasanya juga lembut, lezat, bergizi, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan buat dimsum secara mandiri. Yuk! Hai everyone, jumpa lagi di acara Membentuk Hidangan Menuju Itu Ala Rumahan. Nah, kali ini kita akan bikin sesuatu yang berhubungan dengan camilan. Apa itu camilan? Camilannya yang akan kita buat hari ini yang pasti mudah, gampang didapatkan, murah dan juga sehat. Kita dibuat dari homemade. Dan ini merupakan camilan yang favorit dan biasanya ini disajikan dalam makanan tradisional Cina. Yaitu kita akan buat dimsum. Nah, dimsum ini ada banyak jenis ya. Nah, yang kita akan buat itu adalah siomay. Siomay yang akan kali ini kita buat adalah siomay ayam dan udang. Mau tahu resepnya? Langsung saja. Yuk, kita masak bareng. Nah, step pertama yaitu kita akan mulai buat dari kulitnya. Kulit itu bisa kita beli langsung di pasar yang ada kulit dimsum. Untuk kesempatan kali ini kita akan membagi resep kulit dimsum yang kita buat sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kulit dimsum yaitu 10 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, sejumput garam, dan juga 6 sendok makan air matang. Langkah pertama, masukkan tepung terigu, lalu campurkan tepung tapioka, lalu masukkan sejumput garam. Aduk rata adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, kita bisa lanjut dengan menguleni adonan menggunakan tangan seperti ini agar adonan lebih tercampur rata antara tepung
dengan bahan-bahan yang lainnya. Cukup sebentar saja. Setelah dirasa cukup, kita sisihkan adonan. Selanjutnya kita siapkan adonan. Lalu taburi dengan tepung terigu agar adonan tidak lengket ke Setelah dilumuri dengan tepung, kita ambil adonannya dari sedikit demi sedikit aja karena kita akan buat tipis. Lalu pipihkan adonan. Bisa menggunakan roll ya, tapi kali ini saya pakainya gelas karena nggak tersedia roll. Setelah adonan sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan, lalu kita akan cetak bulat-bulat adonan. Bisa pakai cetakan apa aja, disesuaikan. Lalu adonan kita ambil yang sisanya ini. Kita ambil. Ini ya, kalau nggak pakai tepung itu pasti akan lengket. Seperti ini sisanya. Ambil. Nah, dadah. Jadi deh. Nah, kita ambil. Adonan ini sifatnya elastis ya, jadi mudah dibentuk tuh, kayak gitu, ntar dibentuk kayak gitu, dan lakukan hingga adonan habis. Pastikan ketebalan setiap kulit sama ya, semerata, agar rasa dan waktu mengukusnya sama. Kurang lebih kulit dimsum akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita sisihkan kulit dimsum ini, dan kita akan buat isiannya. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk membuat isi dimsumnya. Yang pertama ada 3 sendok teh saus tiram, setengah sendok makan gula, 1 sendok teh kaldu atau bisa juga penyedap, setengah sendok teh garam, 4 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 butir telur, 3 sendok makan tepung tapioka, daun bawang, seperempat daging ayam yang telah dihaluskan atau digiling, lalu 1 buah wortel yang telah diparut, 1 buah labu siam yang telah diparut, seperempat kilogram udang, dan juga yang terakhir adalah merica bubuk. Langkah pertama kita akan mencincang kasar seperempat udang. Bisa juga dihaluskan menggunakan blender atau digiling, tapi saya akan memilih dengan dicincang kasar. Biar lebih terasa gitu udangnya. Jadinya akan seperti ini. Ini tidak terlalu halus ya. Ini masih ada potongan udangnya yang tuh masih ada kan. Nah, biar saat dimakan itu lebih terasa udangnya. Selanjutnya kita akan memotong daun bawang. Daun bawang ini disesuaikan selera ya. Bisa kalian tambah atau bisa kalian kurangi. Kita potong sedikit mungkin. Kemudian masukkan ayam, labu siam, garam, daun bawang, gula, saus tiram, bawang putih,
kayak gini. Setelah jadi, kita taburkan wortel di atasnya sebagai hiasan. Nah, nih, jadi kan? Lakukan hingga kulit bintang selesai. Apinya api sedang aja.
Oke, sepertinya ini sudah mendidih. Akan dipanas. Selesai diblender, kita tuang ke panci. Lalu kita tambahkan bawang putih yang telah dihaluskan. Lalu 1,5 sendok makan cuka. Dan yang terakhir adalah 1 sendok makan biasanya telah dilarutkan dalam air. Aduk saus hingga